Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan Economic Order Quantity atau EOQ versi yang kedua. Di sini kita akan menggunakan notasi-notasi yang berbeda. Nah, seperti kita tahu bahwa EOQ ini grafiknya itu adalah seperti ini. Kalau saya perbesar, maka kita bisa tahu bahwa di dalam EOQ itu ada dua sumbu ya. Ada sumbu X menunjukkan waktu, ada sumbu Y menunjukkan quantity. Barang yang kita pesan. Intinya gini, kalau kita membuat baju, otomatis kita harus memesan kancing dari perusahaan supplier kancing. Jangan sampai pada saat baju sudah ada, tetapi kancingnya belum ada, otomatis tidak akan terjadi produk yang akan kita ekspor, misalkan. Nah, otomatis persediaan kancing itu harus pas. Nah, namanya juga economic order quantity. Dari tiga kata ekonomis, order pemesanan, quantity adalah jumlah. Jadi jumlah yang kita pesan kepada supplier komponen daripada produk yang akan kita buat, ya, ataupun produk kita akan kita supply ke yang lain. Orang lain akan memesan kita dalam jumlah yang ekonomis. Ekonomis di sini itu adalah tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Jadi pas. Apa dampaknya kalau kita punya stok terlalu besar? Kalau kita punya stok terlalu besar, maka holding cost-nya akan membesar juga, atau ongkos simpannya akan besar. Tetapi dampaknya kalau kita punya stok terlalu sedikit, pada saat ada konsumen datang, ternyata stoknya tidak ada, otomatis kita kehilangan pembelian atau kehilangan penjualan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada grafik tersebut. Jadi pada intinya, di awal itu kan stok kancing itu banyak di gudang. Kemudian dipakai, lama-lama habis. Kita harus pesan lagi, jadi banyak lagi. Dipakai lagi, lama-lama habis, kita harus pesan lagi. Nah, jangan sampai pada saat baju sudah jadi, tetapi kancing tidak ada. Maka otomatis sebelum habis, kita harus pesan dulu. Nah, di sini ada lead time. Disinilah kita harus menempatkan order. Jadi kalau misalkan di tanggal ini kita ingin ada jumlah produk atau jumlah komponen maksimal, maka kita harus pesan beberapa hari sebelumnya atau beberapa periode sebelumnya, sehingga pada saat hari yang ditentukan itu produknya sudah ada. Nah, EOQ itu adalah posisinya di sini, Economic Order Quantity. Jadi tingkat pemesanan yang ekonomis. Nah, ini adalah tabel EOQ. Nah, kemudian notasi yang baru yang tadi saya jelaskan kepada Anda, ada yang namanya D. D itu adalah annual demand. Jadi permintaan tahunan. Dalam setahun kita memproduksi sekian puluh ribu sepatu. Nah, itu annual demand. Kemudian ada yang disebut dengan Q. Q di sini adalah order size atau yang disebut dengan EOQ itu sendiri. Kadang-kadang orang menuliskannya dengan istilah Q optimal ya, atau order size atau EOQ itu sendiri. Ya, berapa jumlah yang kita harus sediakan. Kemudian ada yang disebut dengan CO. O itu dari kata order. Berarti cost per order. Berapa biaya per kali pesan yang harus kita lakukan terhadap produk yang atau komponen yang kita butuhkan. Kemudian ada yang disebut dengan CC. C di sini adalah carrying cost. Berapakah annual per unit carrying cost? Berarti per unit per tahun berapakah biayanya? Ya. Nah, otomatis dapat notasi CC ini. Nah, formulasi EOQ itu sederhana. Jadi EOQ itu seperti ini. Akar dari 2 cost of order dikali demand dibagi dengan cost of carrying. Ini EOQ-nya. Nah, kemudian berapakah Pak annual ordering cost? Annual ordering cost itu formulasinya sederhana. Formulasinya seperti ini. COD dikali dengan Q. Cost of order dikali dengan demand dibagi dengan Q optimal atau EOQ-nya. Ya. Kemudian annual carrying cost itu juga dapat ditentukan dengan formulasi ini. Annual carrying cost itu sama dengan cost of carrying dikali dengan EOQ-nya dibagi dengan 2. Sehingga annual carrying cost dan annual ordering cost itu kalau ditotalkan itu akan menjadi yang disebut sebagai total cost. Ya, total cost-nya itu ya penyatuan dari formulasi yang tadi. Ya, sehingga total cost-nya itu adalah cost of order dikali demand dibagi dengan EOQ ditambah cost of carrying dikali dengan EOQ dibagi dengan 2. Kita langsung saja ke latihan soal.
Nah, di dalam soal berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara seksama. Ada soal seperti ini, the e-paint store. Jadi ada toko penjual cat, stock paint in its warehouse. Jadi dia membuat stok cat di gudangnya, and sells it online on internet website. Dan dia menjual secara online lewat internet. The store stocks several brands of paint. Nah, toko itu menyetok beberapa merek, ya. Its biggest seller is Sherman Wilson Iron Coat Paint. Nah, ini ada mereknya. Kemudian, the company wants to determine the optimal order size. Nah, masalahnya perusahaan ingin menentukan berapakah ukuran pemesanan yang optimal. Optimal itu yang tadi saya bilang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas. And total inventory cost, dan berapakah biaya penyimpanannya. For Iron Coat paint given an estimated annual demand of 10,000 gallons of paint. Nah, ternyata toko itu bisa menjual sekitar 10.000 galon dari cat per tahun. Ya, di sini ada annual demand, berarti permintaan tahunan. An annual carrying cost of 0.75 per gallon. Nah, ongkos membawanya tahunan itu adalah $0.75 per galon. Ya. And ordering cost, ongkos pesannya itu adalah $150 per order. Berarti $150 per kali pesan. They would also like to know the number of order. Mereka juga ingin tahu di samping berapakah EOQ-nya yang pertama, yang kedua berapakah jumlah pemesanannya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu harus berapa kali pesan. Dan yang ketiga, time between order. Antara satu order dengan order yang lain itu butuh waktu berapa lama. Nah, untuk menjawab soal ini, kita pertama harus juga menentukan diketahui untuk. Berdasarkan soal tersebut, maka kita bisa menyimpulkan carrying cost-nya itu adalah 0,75 per galon. Cost of ordering-nya dari soal diketahui $150 dolar per order. Dan demand-nya dalam 1 tahun itu adalah 10.000 galon cat. Nah, pertanyaan pertama, berapakah EOQ-nya? Untuk menghitung EOQ berdasarkan data tersebut mudah. Ya, tadi saya sudah jelaskan dari formulasi sebelumnya. Nah, EOQ itu formulasinya itu adalah 2CD dibagi dengan sisi akar. Ya, sehingga untuk menghitung EOQ-nya itu 2 dikali cost of order. Di sini adalah cost of order-nya itu adalah $150 per order dikalikan demand-nya itu adalah 10.000 galon. Ya. Kemudian dibagi dengan cost of carrying. Cost of carrying-nya itu adalah 0,75. Sehingga didapatkan angka 2.000 galon. Berarti pemesanan dalam jumlah optimal ya, itu adalah 2.000 galon. Jangan berlebih, jangan kurang. Jadi pas 2.000 galon. Nah, kemudian setelah itu ada pertanyaan berikutnya. Berapakah total cost-nya? Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui EOQ-nya, kita simpan EOQ-nya, maka kita bisa menentukan total cost-nya. Nah, total cost ini menggunakan formulasi ini. Sangat sederhana. Yaitu COD dibagi dengan Q EOQ. CU ini adalah cost of order-nya itu adalah 150. Dikali demand-nya itu adalah 10.000. Dibagi dengan Q optimal atau EOQ yang barusan kita hitung. Berapa EOQ yang barusan kita hitung? 2.000 galon. Berarti 150 dikali 10.000 dibagi dengan 2.000. Ditambah sisi cost of carrying. Cost of carrying itu berapa? Tadi $0,75 per galon. Dikali dengan Q optimal. Nah, ini dapat 2.000 dibagi dengan 2. Sehingga 750 tambah 750 sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan selama 1 tahun itu adalah $1.500. Kita lanjutkan soal tersebut dengan pertanyaan yang ketiga. Berapakah jumlah pemesanan yang biasa dilakukan? Nah, untuk menghitung jumlah pemesanan yang biasa dilakukan, number of order per year, maka kita bisa menggunakan formulasi ini. Rumusnya sederhana. D dibagi dengan EOQ. D-nya di sini adalah 10.000 galon of paint dibagi dengan EOQ. EOQ itu adalah 2.000. Ya, berdasarkan ngitung-ngitungan ini dapat 2.000 galon. Sehingga diperoleh 10.000 bagi 2.000 adalah 5. Jadi 5 order per year. Berarti dalam 1 tahun kita bisa memesan 5 kali.
Nah, ini terkait dengan number of order per year. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, di sini kita bisa menghitung order cycle time. Ya. Antara 5 kali itu, jarak antara satu order ke order lain itu berapa lama? Nah, itu namanya order per jumlah order. Atau antara satu order dengan order yang lain itu butuh jeda waktu berapa lama. Nah, itu sederhana rumusnya. Rumusnya itu kita tentukan dulu. Dalam satu tahun itu kita bekerja berapa hari. Ya, ternyata dalam satu tahun itu kita bekerja misalkan 311 hari annually. Ya, itu setelah total hari dalam satu tahun kan 365 dikurangi dengan 52 Sundays, dikurangi dengan 52 hari libur di hari Minggu. Kemudian ada juga Thanksgiving and Christmas, pokoknya dikurangi hari libur, dapatlah angka 311 hari. Nah, order cycle time itu dari jeda satu order ke order berikutnya itu berapa lama? Ya, yaitu rumusnya itu adalah jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perhitungan tadi yang sudah Anda lakukan, yaitu menghitung berapa number of order per year. Ya. Nah, berarti untuk melakukan ini, maka order cycle time-nya itu adalah 311 hari dalam satu tahun dibagi dengan tadi kan kita sudah ngitung hasilnya itu adalah 5 order per tahun. Berarti 311 dibagi dengan 5. Nah, berarti waktunya itu adalah 62,2 hari. Jadi antara satu pemesanan dengan pemesanan lain itu ada jeda waktu 62,2 hari. Nah, inilah penerapan perhitungan dari economic order quantity. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar.